Pada bahasan sesi yang lalu timbul satu pertanyaan. Apakah bedanya P-Cores dan E-Cores pada prosesor Intel Core Ultra seri 2 yang bernama Sandy Arrow Lake S? Prosesor ini adalah prosesor tipe desktop. Sebenarnya pada bahasan itu sudah kami sebutkan perbedaannya secara tersirat. Namun tidak apa-apa, sekarang akan kita bahas lagi agar mendapatkan informasi yang lebih jelas dan tegas. Bagi mereka yang tidak mengikuti pada sesi yang lalu, kami sarankan untuk melihat videonya lebih dahulu agar nanti dapat lebih mudah untuk memahami bahasan kita kali ini. Baiklah, saya ulang secara ringkas tentang bahasan pada sesi yang lalu. Seandainya kotakan ini adalah modul prosesor Intel Core Ultra. Di bagian tengahnya ini terdapat chip silikon yang dikenal dengan nama inti prosesor atau core. Chip silikon atau inti prosesor atau core inilah yang menjadi otak dari prosesor Intel Core Ultra tersebut. Di dalam chip silikon tersebut tersusun dari beberapa bagian, yaitu yang dikenal dengan nama CPU tile. CPU kependekan dari Central Processing Unit Tile. Nama lainnya di sini adalah Compute Tile. Ada pula IOE Tile, Input Output Extender Tile. Ada pula di situ SOC Tile, yaitu System on Chip Tile. Ada pula GPU Tile, Graphic Processing Unit Tile. Dan dia disebut juga dengan nama eGPU Tile, yaitu Integrated Graphic Processing Unit Tile. Dia juga dikenal dengan nama Graphics Tile. Fungsi umumnya, pada CPU Tile ini berfungsi untuk menangani seluruh komputasi secara umum. Sedangkan di sini untuk GPU Tile ini untuk menangani pengolahan data-data digital menjadi data-data visual yang nanti akan ditampilkan di layar monitor. Sedangkan SOC Tile ini di dalamnya ada pemroses yang dikenal dengan nama NPU, yaitu Neural Processing Unit. Dialah yang mengerjakan data-data atau tugas-tugas yang berkaitan dengan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, dan juga untuk menangani machine learning. Selain itu, dia juga bertugas untuk mengatur aliran data antar tile. Jadi untuk mengatur perutean data antar tile. Sedangkan IOE Tile ini merupakan kepanjangan tangan dari SOC Tile. Di dalam IOE Tile ini nanti ada jalur-jalur tambahan yang berfungsi untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan komponen-komponen atau perangkat-perangkat yang di luar prosesor. Contohnya di sini nanti ada jalur-jalur tambahan seperti PCIe atau PCI Express. Kemudian jalur tambahan untuk Thunderbolt atau USB 4 dan untuk DisplayPort. Itu ringkasan penjelasan pada sesi yang lalu. Kemudian pada CPU Tile ini dia tersusun dari beberapa komponen utama, yaitu komponen utama yang menyusun CPU Tile ini antara lain P-Cores atau Performance Cores, E-Cores atau Efficient Cores, dan Intel Thread Director. Fungsi dari masing-masing komponen ini secara ringkas pada sesi yang lalu disebutkan seperti ini. P-Cores atau Performance Cores, dia bertugas untuk menangani beban kerja berat, beban kerja single thread yang butuh kecepatan maksimal. Sedangkan untuk E-Cores, ini untuk menangani beban kerja ringan, misalnya beban kerja background text atau latar belakang. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan
multithread atau pengerjaan secara paralel. Nah, sedangkan untuk Intel Thread Director ini berfungsi sebagai manajemen beban kerja. Artinya, dialah yang mengatur beban kerja. Jadi misalnya ada data yang masuk di situ. Kalau dia beban kerjanya berat, maka Intel Thread Director ini bekerja sama dengan sistem operasi akan dialirkan ke P-Cores. Jika beban kerjanya ringan, akan dialirkan ke E-Cores. Apabila beban kerja itu menyangkut AI, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan atau machine learning, maka dia akan dialirkan ke NPU yang ada di SUC tile tadi. Nah, sekarang, apa perbedaan dari P-Cores dan E-Cores? Dua-duanya adalah melakukan pengerjaan, penyelesaian beban kerja. Yang satu beban kerja berat dan yang satunya lagi ringan. Oke, di sini perbedaannya detailnya sebagai berikut. Untuk dari sisi arsitekturnya, P-Cores atau Performance Cores, dia menggunakan arsitektur Lion Cove. Sedangkan untuk E-Cores atau Efficient Cores, dia menggunakan arsitektur SkyMon. Kemudian ditinjau dari frekuensinya, atau clock speed atau clock rate. Jadi nama lain dari frekuensi ini clock rate atau clock speed. Clock rate, clock speed atau frekuensi dari P-Cores ini cukup tinggi. Jadi dia bekerjanya cukup cepat. Memang dia didesain untuk menampilkan performa, untuk menangani beban kerja berat tadi. Sedangkan untuk E-Cores-nya ini, frekuensinya ini lebih rendah. Saya berikan suatu contoh tadi untuk prosesor Intel Core Ultra seri 2 yang bernama Sandy Arrow Lake S. Jadi itu adalah prosesor desktop. Untuk P-Cores-nya itu frekuensinya pada kondisi turbo, dia bisa mencapai 5,6 GHz. Sedangkan untuk E-Cores-nya itu lebih rendah. Pada kondisi turbo dia bisa mencapai maksimum 4,6 GHz. Ini sebagai contoh saja bahwa E-Cores ini frekuensinya lebih rendah dibandingkan untuk yang P-Cores-nya. Kemudian ditinjau dari sisi beban kerja, seperti yang sudah disinggung tadi, untuk P-Cores ini dia berfungsi untuk menangani beban kerja yang berat. Beban kerja tunggal single thread yang membutuhkan frekuensi atau kecepatan maksimal. Karena untuk menampilkan performa tadi. Contohnya beban kerja berat yang dia tangani, misalnya gaming, yaitu menjalankan game-game yang berat. Kemudian untuk rendering 3D, atau untuk enskripsi data, atau untuk melakukan kalkulasi matematika yang sangat kompleks, atau beban kerja lainnya. Sedangkan untuk E-Cores, dia itu untuk menangani beban kerja ringan. Tadi sudah kita sebut di sini. Dan dia untuk menangani komputasi secara paralel, kalkulasi paralel, yaitu yang multi-thread ini. Kalau di sini tadi kan single thread gitu. Contoh beban kerja yang ringan, yaitu beban kerja background task, yaitu latar belakang. Contohnya di sini adalah misalnya menjalankan OS atau update OS. OS itu sistem operasi. OS itu operating system. Yang artinya sistem operasi. Contohnya sistem operasi itu adalah Windows yang sering kita gunakan itu. Jadi dia menangani update Windows atau pembaruan Windows. Kemudian dia untuk browsing. Kemudian dia untuk pemindahan antivirus. Atau dia mengontrol email dan pekerjaan-pekerjaan ringan lainnya. Nah, ini perbedaannya. Nah, sekarang ditinjau dari daya listrik. Jadi konsumsi listrik dari masing-masing core. Untuk P-Cores ini, konsumsi listriknya cukup besar. Lebih besar daripada E-Cores. Kenapa? Karena dia menangani beban kerja berat dengan menggunakan frekuensi yang lebih tinggi daripada E-Cores-nya.
otomatis di sini konsumsi daya listriknya dia menjadi lebih besar. Sedangkan untuk e-course ini sebenarnya adalah core yang efisien energi, yang hemat daya. Sehingga dia konsumsi dayanya atau kebutuhan daya listriknya dia lebih rendah. Karena dia memang didesain untuk efisien daya dan hemat daya. Itu sebabnya di situ dia didesain untuk mengerjakan tugas-tugas yang ringan dengan kecepatan yang lebih rendah atau frekuensi yang lebih rendah dibandingkan P-course-nya. Kemudian ditinjau dari ukuran fisik daripada core-nya. Untuk P-course ini ukuran fisik dari core-nya, jadi core-nya ini nanti yang ada di dalam ini, dia lebih besar dibandingkan ukuran fisik dari e-course-nya. Beberapa literatur pada beberapa prosesor Intel Core Ultra, besarnya P-course ini bisa 4 kali lipat daripada E-course. Saya belum tahu pasti, tapi banyak literatur menyebutkan itu. Jadi satu P-course ukurannya itu sebanding dengan 4 E-course, kurang lebihnya seperti itu. Yang jelas di sini ukuran fisik dari P-course lebih besar daripada E-course. Kemudian untuk L2 cache-nya, ini yang perbedaannya. Cache ini adalah cache memori internal yang ada di dalam prosesor. Patut dicatat, untuk L1 cache, jadi level 1 cache, itu pada setiap core, baik itu yang ada di P-course atau di E-course, seluruhnya setiap core-nya itu memiliki L1 cache. Sedangkan untuk L3 cache, bukan 2 ya, L3 cache itu di sini cuma satu yang nanti akan digunakan bersama-sama oleh P-course dan E-course. Perbedaannya di sini di L2 cache-nya. Kalau pada P-course, maka L2 cache-nya itu ada di setiap core-nya. Misalnya P-course-nya itu ada 4 buah core. Jadi P-core-nya ada 4 buah P-core. Maka masing-masing core-nya ini memiliki L2, selain dia memiliki L1 cache. Berbeda dengan pada E-course ini. L2 cache-nya itu tidak ada pada setiap core-nya, enggak. Tapi dia ada untuk per cluster, maksudnya semacam ini. Misalnya itu E-course-nya itu berjumlah 8. Maka dia nanti akan dikelompok-kelompokkan menjadi 4-4 misalnya. Jadi satu kelompok 4 cores, kemudian kelompok satu lagi 4 cores untuk E-course-nya. Nah, masing-masing kelompok ini dia memiliki satu L2 cache. Jadi satu buah saja L2 cache-nya. Namun ini digunakan bersama-sama untuk satu klaster tersebut, untuk satu kelompok tersebut. Nah, perbedaannya ada di L2 cache. Saya ulang di sini, kalau untuk P-course, L2 cache ada pada setiap core. Kalau untuk yang E-course ini, L2 cache-nya ada pada setiap cluster yang digunakan bersama-sama untuk core yang ada di cluster tersebut. Nah, ini perbedaan secara lebih rinci antara P-course dengan E-course. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.